Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kajian kami terkait makalah yang berjudul Fake Review dan Manipulasi Rating Produk, Analisis Kasus Marketplace Indonesia dalam Perspektif Etika Profesi TI dan Regulasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alisa Sabrina Ahmadewi. Oke, beberapa dari kita pasti pernah membeli barang di marketplace karena melihat rating bintang 5 dan ribuan ulasan positif. Namun ketika barang tersebut datang, kualitasnya ternyata jauh dari ekspektasi. Nah, ini adalah salah satu dari sisi gelap e-commerce di Indonesia, di mana industri memanipulasi ulasan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bintang 5 itu tidak lagi menjadi jaminan kualitas, melainkan sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Dan masuk kepada latar belakang, Indonesia adalah pasar e-commerce terbesar ke-6 di dunia dengan nilai transaksi mencapai 82 miliar USD pada tahun 2024. Yang mana platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop itu menjadi nadi ekonomi kita. Namun ada satu masalah besar, yang mana 75% konsumen Indonesia itu ternyata sangat dipengaruhi oleh ulasan sebelum membeli. Nah, ketergantungan ini yang dimanfaatkan oleh oknum tidak etis. Ulasan yang seharusnya menjadi suara konsumen kini telah berubah menjadi alat manipulasi yang terorganisir. Nah, ini juga bukan sekedar isu receh, karena dari investigasi Kompas pada pertengahan 2025 juga mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa jasa ulasan palsu itu bisa dijual terbuka di platform freelancer dan grup Telegram dengan kisaran harga 2,5 hingga 7 juta rupiah. Dan diperkirakan juga 15% hingga 25% transaksi di platform besar sebenarnya adalah fake order yang diikuti dengan fake review. Dan untuk dampak nyatanya, lebih dari separuh pembeli merasa kecewa karena ekspektasi mereka diracuni oleh ulasan yang tidak jujur. Dan di sini juga mengapa kita harus peduli terkait isu ini? Karena saat ini di Indonesia belum ada regulasi spesifik yang mengatur industri influencer dan buzzer. Kemudian penjual jujur juga akan kalah saing dengan mereka yang membeli reputasi. Dan yang terakhir adalah jika ini dibiarkan, maka tingkat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital kita akan runtuh. Nah, disinilah peran kita sebagai praktisi atau pemerhati TI ini diuji. Di era AI, tantangannya menjadi 2 kali lipat, yang mana AI sebagai senjata, di mana generatif AI kini digunakan untuk memproduksi ribuan ulasan yang terlihat sangat manusiawi dengan biaya yang hampir nol. Dan juga tantangan deteksi terkait bagaimana pengembang sistem mampu membangun algoritma yang mampu membedakan ulasan organik dan manipulatif secara etis. Nah, praktik ini itu bukan hanya soal persaingan bisnis yang tidak sehat, tapi juga pelanggaran berat terhadap kode etik profesi TI dan prinsip transparansi. Dan melalui kajian ini, kita akan menjawab beberapa poin utama, yaitu bagaimana mekanisme konkret manipulasi rating di marketplace Indonesia, dan prinsip etika apa yang dilanggar oleh praktik fake review, dan yang terakhir, apakah regulasi saat ini cukup kuat untuk menangani masalah ini. Dan untuk tujuan kajian utamanya yaitu untuk mendokumentasikan praktik nyata ekosistem ulasan berbayar secara faktual, mengidentifikasi pelanggaran etika bisnis dan profesi TI di era AI, dan mengkaji relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, hingga PDP. Kenalkan, nama saya Raffi Nafiling Sustio. Baik, di sini saya akan membahas mengenai etika dalam berbisnis e-commerce yang akan berfokus pada bagaimana penjual dan marketplace menjaga kepercayaan konsumen. Dalam belanja online, pembeli tidak dapat memegang atau mencoba produknya secara langsung, sehingga mereka sangat bergantung pada rating dan juga ulasan. Nah, apabila rating atau ulasan tersebut dimanipulasi, konsumen akan menerima informasi yang salah dan dapat membuat keputusan pembelian yang keliru. Nah, prinsip pertamanya sendiri adalah kejujuran dan juga keadilan. Penjual harus menampilkan kualitas produk apa adanya, tanpa menambahkan ulasan palsu untuk menaikkan reputasinya. Nah, jika ada penjual yang menggunakan fake review, maka persaingan menjadi tidak sehat karena penjual tersebut jujur kalah bukan karena kualitas produk, tapi karena manipulasi informasi. Nah, untuk prinsip berikutnya adalah transparansi dan akuntabilitas.
Nah, untuk transparansi berarti konsumen berhak mengetahui kondisi produk yang sebenarnya. Sedangkan akuntabilitas sendiri berarti marketplace harus bertanggung jawab menjaga sistem ulasan agar tetap terpercaya. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, e-commerce dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan menjaga kepercayaan pengguna dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah standar moral TI. Profesional TI memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan teknologi digunakan secara benar. Menurut ACM Code of Ethics atau Association for Computing Machinery, mereka tidak hanya mereka tidak hanya dituntut membuat sistem yang efisien, tetapi juga harus menjaga agar sistem tidak digunakan untuk menipu atau merugikan orang lain. Dalam kasus fake review ini, tanggung jawab sangat penting karena jutaan pengguna bergantung pada data rating untuk mengambil keputusannya. Nah, standar moral utama meliputi menghindari kerugian, bersikap jujur, berlaku adil, dan menjaga privasi pengguna. Artinya, pengembang tidak boleh membuat fitur yang mempermudah pembuatan akun palsu atau manipulasi ulasan. Mereka juga harus memastikan data rating yang ditampilkan benar-benar berasal dari pengalaman pembeli yang autentik. Tantangannya juga sering muncul, seperti adanya tekanan bisnis untuk meningkatkan penjualan dengan cepat. Lalu, walaupun manipulasi rating mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, hal tersebut dapat merusak integritas sistem dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis tertentu. Nah, oleh karena itu, profesional TI harus mengutamakan etika dan tanggung jawab sosial di atas keuntungan sesaat. Baik, berikutnya ada eskalasi manipulasi dan deteksi. Mohon maaf di sini untuk ilustrasi gambarnya belum dapat ditampilkan. Langsung saja kita akan membahas mengenai isinya. Nah, perkembangan AI, terutama large language models seperti GPT-4, itu membuat pembuatan ulasan palsu menjadi lebih mudah. Jadi AI dapat menghasilkan ribuan review dengan bahasa yang alami dan meyakinkan, sehingga akan sulit dibedakan dari ulasan asli. Yang hal ini sendiri dapat menyebabkan skala manipulasi semakin besar dan semakin sulit dideteksi secara manual. Di sisi lain juga, AI dapat digunakan sebagai alat deteksi yang sangat efektif. Dengan teknik Natural Language Processing atau NLP, sistem dapat menganalisis pola bahasa, kesamaan struktur kalimat, dan juga perilaku akun yang mencurigakan. Jika ditemukan ratusan ulasan dengan pola serupa atau dibuat dalam waktu singkat, sistem dapat menandai sebagai aktivitas manipulatif atau mencurigakan. Jadi AI di sini diibaratkan sebagai pedang yang bermata dua. Nah, di mana teknologi ini bisa digunakan untuk melakukan penipuan, tetapi juga menjadi solusi terbaik untuk memberantasnya. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga integritas marketplace sangat bergantung pada bagaimana AI dimanfaatkan secara etis dan bertanggung jawab bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaler Suhdinail dari kelas TIFD kelompok 7 Etika Profesi. Pada slide 9 ini, saya akan menjelaskan kasus pertama, yaitu jasa ulasan di platform freelancer. Pada kasus pertama ini, fake review dijual secara terbuka melalui platform freelancer seperti Fastwork ID. Di sana tersedia jasa review bintang 5 untuk marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dengan harga yang cukup murah. Misalnya 25.000 untuk 5 ulasan. Penyedia jasa juga menjanjikan narasi review yang dibuat variatif supaya terlihat alami dan tidak mudah terdeteksi sistem platform. Hal ini menunjukkan bahwa manipulasi ulasan sudah menjadi praktik yang cukup terorganisir dan mudah diakses oleh penjual. Untuk slide 10, kasus 2 yaitu jaringan buzzer di grup Telegram. Kasus kedua adalah penggunaan jaringan buzzer melalui grup Telegram tertutup. Dalam grup ini, penjual
biasanya memberikan draft atau arahan isi review kepada buzzer. Setelah itu, review diposting secara terjadwal supaya terlihat seperti aktivitas pembeli normal. Mereka juga menggunakan banyak akun berbeda agar tidak terdeteksi sebagai bot atau spam oleh sistem marketplace. Jadi, manipulasi review dilakukan secara terkoordinasi supaya terlihat organik dan lebih meyakinkan bagi konsumen. Untuk slide selanjutnya, slide 11, yaitu kasus 3, digital marketing agency. Selain individu dan buzzer, manipulasi review juga dilakukan oleh digital marketing agency. Beberapa agensi menawarkan paket fake review profesional dengan harga mulai dari 2.500.000 sampai 7 juta per paket. Mereka mengklaim memiliki banyak reviewer dan berbagai wilayah untuk membuat ulasan terlihat lebih realistis dan tidak mencurigakan. Menariknya, beberapa situs agensi ini justru mendadak ditutup setelah adanya investigasi media. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sadar kalau praktik ini bermasalah secara etika maupun hukum. Dunia digital saat ini memang luar biasa. Orang bisa membuat perusahaan khusus untuk berpura-pura menjadi pelanggan. Slide 12. Selanjutnya kasus 4. Toko Ariana Fashion 24 di Shopee. Pada kasus keempat ini, peneliti menemukan adanya praktik incentivized review di toko Ariana Fashion 24 di Shopee. Penjual meminta pembeli memberikan rating bintang 5 untuk mendapatkan bonus atau potongan harga tambahan. Masalahnya, review seperti ini tidak lagi sepenuhnya objektif karena pembeli terdorong memberikan ulasan positif demi keuntungan tertentu. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem verified purchase belum tentu menjamin review tersebut benar-benar jujur dan natural. Akibatnya, konsumen lain bisa salah menilai kualitas produk karena dipengaruhi ulasan yang sudah dimanipulasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Atia Eka Zafira. Di sini saya akan membahas bagian analisis etis. Di slide ini, pertama kita akan membahas analisis etis di bagian kejujuran dan keadilan. Jadi, fake review itu sebenarnya merupakan suatu bentuk kebohongan. Misalnya terdapat penjual yang sengaja untuk membuat ulasan palsu supaya produknya itu terlihat bagus dan ratingnya itu menjadi naik. Padahal kenyataannya belum tentu sebagus itu. Akibatnya, pembeli menjadi gampang tertipu karena mereka percaya terhadap review yang ada. Selain itu, hal ini juga tidak adil untuk perusahaan lain yang berjualan secara jujur. Penjual yang memang memiliki kualitas produk yang baik itu bisa kalah saing dengan toko yang memiliki manipulasi rating. Jadi, persaingan bisnis itu menjadi tidak sehat karena yang curang itu malah lebih diuntungkan. Kemudian, selanjutnya itu analisis etis terhadap transparansi dan tanggung jawab. Sebagai pembeli, kita punya hak untuk tahu informasi yang sebenarnya. Tapi, jika review itu ternyata hasil bayaran atau dibuat sendiri oleh penjual tanpa diberitahu, berarti terdapat informasi yang disembunyikan. Tujuan utamanya supaya produknya itu terlihat lebih menarik dan pembeli itu tertarik untuk membeli. Masalah lainnya itu muncul ketika banyak pelaku fake review itu menggunakan akun palsu atau bot supaya identitas mereka itu tidak ketahuan. Jadi saat ada masalah atau ketahuan melanggar aturan, mereka bisa lepas dari tanggung jawab, padahal tindakan mereka itu bisa merugikan banyak orang. Kemudian yang selanjutnya itu analisis etis terhadap kepedulian dan non merugikan. Dalam kasus fake review, kita bahas dalam kasus fake review, penjual itu biasanya lebih fokus mencari keuntungan daripada memikirkan pembelinya. Mereka itu tidak peduli jika nanti pembelinya itu merasa kecewa karena barang yang diterima itu tidak sesuai dengan harapan. Dampaknya juga luas, seperti pembeli rugi terhadap uang dan waktu, penjual yang jujur ikut dirugikan, dan orang menjadi kurang percaya terhadap sistem rating di platform belanja online. Jadi, satu tindakan manipulasi kecil itu sebenarnya bisa merugikan dan merusak kepercayaan banyak orang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Effendi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Atia yang sekarang masuk ke bagian peran profesional TI UI UX designer. Nah, jadi UI UX designer ini bertanggung jawab untuk merancang sistem ulasan agar jujur secara visual. Nah, bentuk implementasinya adalah sebagai label verified broadcast yang kontras, lalu ada filter cerdas ulasan, lalu ada tombol pelaporan ulasan mencurigakan. Nah, terus untuk mitigasi risikonya adalah desain yang tidak informatif memudahkan konsumen tertipu oleh rating bintang 5 tanpa memperhatikan kualitas narasi ulasan. Nah, lalu ada selanjutnya adalah peran profesional TI, software engineer. Nah, untuk back-end security-nya yaitu membangun sistem yang menjaga integritas fitur agar rating dari penyalahan teknis fitur rating dari penyalahgunaan teknis yang berisi deteksi lonjakan ulasan dan pembatasan multi akun per perangkat. Nah, terus untuk selanjutnya adalah akses data, yaitu memastikan ulasan hanya dapat dibuat setelah status transaksi dinyatakan selesai atau complete order validation. Jadi tidak ada bot-bot yang bertebaran lagi untuk memberikan review palsu. Selanjutnya adalah data scientist dan AI engineer yang bertanggung jawab untuk mengembangkan proses model deteksi otomatis ulasan palsu berskala besar. Model NLP-nya adalah analisis kesamaan pola bahasa antar akun pembeli berbeda, lalu ada graph analisisnya dalam mengidentifikasi klaster akun buzzer yang terhubung, lalu ada anomaly detection-nya adalah pola transaksi yang tidak wajar atau fake order. Pentingnya adaptasi. Tanpa deteksi AI, platform hanya bergantung pada pelaporan manual yang sangat lambat dan tidak efektif untuk jutaan produk. Selanjutnya adalah analisis regulasi. Di sini kerangka hukum Indonesia sudah mulai mencakup tindakan manipulatif ruang cyber. Di sini ada dua UU ITE sebagai contoh. Yang pertama adalah UU Perlindungan Konsumen 8/19 tahun 1999 pasal 4, dan ada UU ITE 1/2024 untuk pasal 28 ayat 1 gitu. Lalu di sini ada analisis regulasi yang kedua, PPPMSE dan PPPSTE. Untuk PPPMSE 80 tahun 2019 untuk mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi lengkap dan benar. Platform wajib menjaga keamanan keandalan sistem perdagangan digital. Kewajiban PSE Marketplace untuk yang PSTE adalah kewajiban PSE Marketplace untuk menjamin keamanan informasi dan dapat memutuskan akses konten melanggar hukum fake review. Lalu ada regulasi ketiga, UU PDP dan Pendak. Di sini ada UU PDP 27/2022 dan Pendak 31/2023, yaitu menjaga data pribadi, pembuatan akun palsu, dan kampanye manipulasi rating tanpa seizin pemilik data. Lalu di sini ada memperkuat pengawasan periklanan dan pemasaran platform digital agar sesuai dengan standar kepatutan dan kejujuran. Oke. Perkenalkan, nama saya Bagas Zakaria, bisa dipanggil dengan Bagas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu dampak konsumen dan penjual jujur. Bagi konsumen yang pernah beli dan merasa kecewa, itu terjadi kerugian finansial, waktu yang terbuang karena untuk retur paket atau barang, dan penurunan rasa aman dalam transaksi digital atau penurunan rasa kepercayaan. Bagi penjual yang jujur itu reputasinya rusak karena persaingan tidak sehat. Terus penjual jujur mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk pemasaran organik yang kalah saing dengan manipulasi murah atau manipulasi palsu ini, ulasan palsu. Kemudian dampak bagi distorsi marketplace dan trust, hilangnya kepercayaan. Marketplace yang awalnya dipandang sebagai tempat beli menjadi tempat yang berdibudidayakan karena banyak ulasan palsu, sehingga konsumen itu beralih ke platform lain ataupun membatasi transaksi belanja mereka, sehingga terjadi penurunan konsumen atau pembeli lah, penurunan transaksi. Bahkan ada datanya itu transaksi aktual diperkirakan 15-25% lebih rendah dari angka laporan akibat dari fake order yang menyertai manipulasi ulasan. Terjadi penurunan transaksi karena adanya fake order dan manipulasi ulasan. Solusinya itu untuk platform itu memakai AI detection system yang lebih adaptif dan menegakkan sanksi blacklist permanen terhadap
etika pelaku manipulasi ulasan palsu ini. Kemudian untuk pemerintah itu membentuk regulasi spesifik industri ulasan berbayar dan memperkuat kapasitas BPKN dalam pengawasan digital terutama pada marketplace. Kemudian untuk konsumen itu meningkatkan literasi digital kritis untuk dalam membedakan ulasan otentik dan manipulatif sebelum check out. Jadi kayak sebelum beli barang online itu harus melihat ulasan apakah ada foto, ada buktinya atau tidak. Kesimpulannya itu review itu bukan masalah pemasaran saja, tapi itu pelanggaran serius ketika profesi di TI dan pelanggaran terhadap regulasi yang ada di Indonesia yang bisa mengancam ekonomi digital Indonesia. Keberanian profesional TI dalam membangun sistem yang jujur adalah kunci masa depan marketplace yang sehat untuk market terutama marketplace di Indonesia. Sekian, terima kasih.